Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marnik Poud dengan NIM P2319013, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian. Pada video ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Proses Pembuatan Tempe Tradisional. Video ini untuk memenuhi tugas metode penulisan ilmiah dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Astrina Nur Inayah STP MSI. Pada proposal ini terdapat pembimbing dan penguji, berisi bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian. Pembimbing dan penguji Ibu Astrina Nur Inayah STP MSI selaku pembimbing 1. Ibu Asriani Ilaboko STP MSI selaku pembimbing 2. Bapak Anto STP MSC selaku penguji 1. Dan Ibu Asniwati Jainuddin STP MSI selaku penguji 2. Bab 1 pendahuluan latar belakang. Di Indonesia, tempe telah menjadi makanan khas yang diinternasionalkan. Produk fermentasi yang terbuat dari kedelai. Tempe yang digoreng memiliki rasa kacang yang menarik dengan tekstur yang lebih renyah dan sering dijadikan sebagai hidangan utama atau sebagai snack. Rizky 2021. Faktor yang seringkali diamati selama proses pengolahan tempe yaitu perkembangan kapang, karena tempe sangat identik dengan tumbuhnya kapang terhadap kedelai. Indrawati 2010. Rumusan masalah. 1. Bagaimana nilai gizi dan mutu tempe yang diolah secara tradisional. 2. Bagaimana penerimaan panelis terhadap tempe yang diolah secara tradisional. Tujuan penelitian. 1. Mengetahui nilai gizi dan mutu tempe yang diolah secara tradisional. 2. Mengetahui penerimaan panelis terhadap tempe yang diolah secara tradisional. Manfaat penelitian. 1. Sebagai informasi atau pengetahuan pengolahan tempe secara tradisional. 2. Untuk diterapkan dan diimplementasikan di lapangan serta menambah wawasan bagi penulis. 3. Sebagai implementasi pemanfaatan kedelai dalam proses pengolahan tempe secara tradisional. Bab 2 tinjauan pustaka. Penelitian ini mengacu pada teori penelitian sebelumnya di mana menurut Handani 2019 pembuatan tempe secara tradisional telah diberi kebijakan pemerintah dalam SNI 3144/2009. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada perlakuan T3, 40% kedelai berbanding 60% beras, berbanding 2% ragi tempe. Untuk produksi tempe secara tradisional lebih baik. Selain itu, proses pengolahannya pun memperhatikan beberapa standarisasi maupun metode sesuai SNI. 2.1 Tempe. Makanan olahan fermentasi yang terbuat dari kacang kedelai adalah tempe. Diinokulasi dalam fermentasi padat oleh mikroorganisme Rhizopus oligosporus. Yusuf 2018. 2.2 Kandungan gizi tempe. Faktor suhu, tingkat kelembaban, serta waktu pemeraman dapat mempengaruhi terhadap pengolahan tempe. Sitompul 2020. 2.3 Manfaat produk tempe. Ketika terjabarnya asam fetat, maka mineral yang tertentu yaitu seng, magnesium, kalsium, serta besi akan membantu tersedia untuk pemanfaatan dalam tubuh. Arianta 2019. Bab 3 Metodologi penelitian. Waktu dan tempat.
Waktu penelitian adalah pada bulan Mei hingga bulan Juni 2022. Tempat berada di Laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Iksan Gorontalo. Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian yaitu kompor, pengukus, panci, baskom, blender, ayakat, alat peniris, pisau, dan nampan. Bahan yang digunakan yaitu kedelai, beras, air, dan ragi. Perlakuan penelitian: T0 100% kedelai berbanding 0% beras berbanding 2% ragi tempe. T1 60% kedelai berbanding 40% beras berbanding 2% ragi tempe. T2 50% kedelai berbanding 50% beras berbanding 2% ragi tempe. T3 40% kedelai berbanding 60% beras berbanding 2% ragi tempe. Parameter penelitian yaitu kadar protein Sudarmaji 1997, kadar abu Sudarmaji 1984, kadar air Sudarmaji 2007, kadar lemak Soxhlet 2005, organoleptik Zetaningsih 2010. Uji organoleptik. Uji organoleptik bertujuan untuk memperoleh derajat dari layaknya suatu produk sehingga mampu menjadi daya terima oleh panelis atau konsumen atau tingkat kesukaan. Ada 25 panelis diminta melakukan penilaian yang didasarkan tingkat kesukaan dalam metode hedonik ini. Skor yang ditentukan adalah dengan nilai sangat suka 5, suka 4, agak suka 3, tidak suka 2, sangat tidak suka 1. Diagram alir. Pertama kita sediakan kedelai. Kemudian kedelai direbus pada suhu 100 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian rendam selama 24 jam. Setelah itu kedelai direbus kembali pada suhu 100 derajat Celcius dalam waktu 3 menit. Campurkan dengan filter beras. Setelah itu diinokulasikan dengan ragi tempe 2% dengan perlakuan T0 100% kedelai 0% beras berbanding 2% ragi tempe. T1 60% kedelai berbanding 40% beras berbanding 2% ragi tempe. T2 50% kedelai berbanding 50% beras berbanding 2% ragi tempe. T3 40% kedelai berbanding 60% beras berbanding 2% ragi tempe. Kemudian difermentasi dengan waktu 30, 36, 40 sampai 48 jam sehingga dihasilkan tempe. Kemudian dianalisa dengan uji organoleptik dan kadar protein, kadar lemak, kadar air, dan juga kadar abu. Pada pengolahan data, rancangan yang dipakai pada penelitian ini yaitu rancangan acak lengkap atau RAL dengan rumus YIJ mu tambah alpha I tambah sigma IJ. Keterangan YIJ analisa pada perlakuan tempe KI dan KJ. Mu bobot rata-rata umum pengamatan. Alpha I pengaruh faktor penambahan ragi pada tempe KI. I 1,2 T dan J 1,2 R. Sigma IJ konsentrasi galat perlakuan tempe KI
dan ulangan KJ apabila ada pengaruh dari ragi pada pembuatan tempe terhadap kualitas, maka dilanjutkan dengan uji lanjut BNJ pada taraf disignifikan 1% dan 5%. Baiklah, itulah hasil presentasi seminar proposal penelitian saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.